ke proses pemasangan knalpot Valvetronic. Dan bocorannya adalah yang ini kan cuma dual pipe, nanti bakal gue bikin jadi quad pipe. Here we go. Here we go. Yo, welcome back di Black Box Theory. Jadi teman-teman, kita hari ini akan membahas si BMW E39 520i tahun 2003 ini. Yang sebelumnya mobil ini sudah gua tuker tambah ke BMW E46 yang gue punya kemarin, atau yang biasa kita sebut Bambi. Dan ini juga gue kasih nama Bambi V2. Gua akan ngebahas modifikasi apa aja yang sudah tertempel pada E39 ini. Karena si E46 itu gua tuker sama si E39 ini dengan banyak catatan. Karena banyak ke-BM-an gua yang tidak bisa gua realisasikan di E46, di sini sudah terrealisasikan. Walaupun nantinya ini bakal banyak yang akan gua tambah-tambahin. Sebelumnya gua sudah memesan lips karbon sama diffuser karbon untuk depan dan belakang. Lalu gue juga udah mesen ini list, karena ini warnanya silver, mau gue ganti listnya jadi warna hitam. Dan mobil ini sebenarnya arahnya mau gue bikin convert ke M5. Teman-teman bisa googling sendiri convert M5 seperti apa, karena salah satu alasannya kenapa akhirnya gue menukar ke E39 ini, karena kalau di M46 M3 nya dia sudah dipastikan 2 pintu atau coupe, sedangkan si E39 ini M5 tetap dengan 4 pintu. Nggak perlu ada yang dipangkas untuk mendapatkan look yang menarik. So, pertama yang akan kita bahas adalah peleknya. Di mobil ini gue tidak tahu pasti spek dari si Alpina Ring 20 ini. Cuma memang menurut teman-teman gue sebenarnya pengen gue lepas tadinya. Pengen gue tuker ke Type 3-nya ACS ke Ring 19. Tapi beberapa teman-teman gue itu melarang karena ini pelek juga susah carinya yang Ring 20 dan agak sedikit mahal. Jadi sayang kalau dijual lagi, atau sayang kalau dituker tambah ke Type 3-nya si ACS. Dan gue lagi pesen dop karena dopnya pas gue dapat hilang satu. Jadi daripada nanti dicongkel orang atau hilang lagi di jalan, sakit hati kan yang originalnya. Jadi karena cuma tinggal 3, jadi gue akhirnya bikin ke KN Wheels, ke Kelvin untuk bikinin dop replikanya. Nanti kalau udah sampai bakal gue terap langsung dan akan gue pasang supaya looknya semakin bagus dan menarik. Dan si E39 ini sudah dilengkapi dengan bumper part number M5 depan belakang with T-bar. Ya, ada T-barnya. Dan mobil ini jadi terlihat lebih galak dan lebih jahat ketika sudah dipasangkan bumper M5 yang part number ini. Cuma memang ada beberapa yang belum gua convert ke M5 kayak ini. Ini spionnya juga bakal jadi target gua nantinya. Ini antara gua ganti ke retract yang agak bulat dikit, atau sama kayak gini tapi retract, atau bikin, karena gue sudah cari si spion retract-nya si M5 ini, cuma agak susah karena dia agak bulat gitu loh. Dan kemarin gue lihat di Gofar, di wagonnya dia, gue suka banget tuh bulat gitu. Ih, lucu banget. Jadi mungkin akan gue ganti ke yang bulat seperti itu. Selain itu, by the way, dia sudah dilengkapi dengan BBK. Dan ini adalah M Sport Series. Kalian bisa lihat, depan itu 6 pot, belakang itu 4 pot. Nah, itu juga salah satu gue kenapa pengen banget si E39 ini yang udah gue incar lama dari Friendwagen. Karena si BBK ini sudah lengkap 6 pot depan dan 4 pot belakang. Kalau di knalpotnya dia menggunakan Super Sprint, cuma bakal gue ganti ke Valvetronic. Gue udah booking. Nanti bakal gue bikinin videonya khusus untuk si Valvetronic itu, biar teman-teman bisa lihat proses pembuatannya dan hasil suara dari Valvetronic itu. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan coilover dari Yellow
Jadi kalau gue pengen bikin kandas aman, kalau gue mau bikin tinggi juga aman, tinggal kita setel aja. Cuma gue pengen bikin yang akan gue bakal revisi itu mungkin bannya bakal gue bikin jadi lebih gambot. Otomatis gue butuh spacer di belakang supaya agak keluar sedikit, biar dia looknya jadi lebih gemuk dan asik dilihat gitu. Karena gue waktu di E46 yang pertama itu gue bikin gambot banget pak, looknya asik banget. Kalau ini gue nggak tahu ya. Ada yang bilang, teman-teman ada yang bilang ini enak banget tau yo, udah bagus tau yo, udah keren tau yo, tinggal tinggi rendahnya aja, fitmentnya diatur. Cuma gue masih memikirkan antara gue bikin gambot atau gue tetap pertahankan seperti ini. Selain itu, si E39 ini juga sudah dilengkapi dengan nih, gue nggak tahu namanya apa ini, lips atau apa ya. Cuma dia ini sama persis sama yang digunakan, dan ini part number juga M5 series. Tadi gue bilang di depan itu dia udah diganti lampunya. Nih, dia udah pakai LED. Dan gue akan ganti ini kebetulan karena patah kemarin sama gue. Ini bakal gue ganti sama yang hitam semua. Karena nanti si listnya ini gue udah order, kebetulan listnya ini bakal gue ganti jadi warna hitam. Biar karena rumah gue itu jalanannya gang banget dan mobil ini agak lebar, lebih lebar dibandingkan si M46 kemarin. Dia udah ada lecet di listnya ini. Dan jadinya karena kelecetan itu sini jadi hitam-hitamnya nih di sebelah situ. Otomatis gue ganti nih jadi hitam. Jadi pun kalau misalnya lecet pun itu bisa kita bersihin atau kita lap, dia kembali lagi hitam. Itu kenapa gue ganti si listnya ini. Tadi gue bilang ini udah ada tibar. Ini lumayan susah katanya nyarinya. Gue nggak ngerti ya, tapi tuh ini bisa dilepas. Jadi kalau kita mau ganti pun ini tinggal lepas doang. Simple banget ini. Nih, tuh tinggal lepas aja. Dia udah tibar. Jadi kebetulan juga gue dapet mobil ini dengan kondisi yang sangat prima. Mesinnya bersih, rapih, nggak ada yang namanya bocor-bocor sedikit pun. Karena kemarin juga udah gue cek ke Avon, ke KJA. Semuanya juga udah diganti, filter AC, filter udara, filter oli, semuanya udah diganti. Dan mobil ini kode mesinnya itu adalah M54B20. Dia yang Vanos. Terus tenaganya itu 168 HP sama torsinya itu 210 Nm. Cuma karena ini mobil tua ya, gue yakin sih udah ada penurunan dari segi tenaga dan juga torsi. Koreksi kalau gue salah, tapi setahu gue sih seperti itu. Dan dia 5 speed percepatan. Cuma kalau kata si Friendwagon, si Steven sama Jonathan, dan dia adalah 2200 cc. Cuma memang beberapa kemarin gue dapetin ada minor-minor yang harus gue ganti, kayak selang air untuk wiper itu udah gue ganti. Ya tadi filter juga udah gue ganti. Dan baru aja kemarin akinya mati pak. Ternyata akinya belum diganti. Mungkin kisaran katanya sudah 3 tahun 4 tahun. Akhirnya gue ganti baru dan sudah seperti biasa, sudah enak lagi. Dan dia juga sudah dilengkapi sama ini peredam. Jadi emang bener-bener kedap. By the way, mobil ini kacanya sudah double glass. Jadi di dalam itu kedap banget, nggak ada gemuruh yang begitu mengganggu. Ya kalau di jalanan raya ya pasti, kalau apalagi dalam keadaan cepat ya, pasti banget ada suara gemuruh yang, tapi ya normal sih kalau menurut gue dibandingkan si E46 kemarin, suaranya berisik banget di dalam, gemuruh lah gitu kan. Kalau ini double glass kebetulan jadi aman banget. Nah sekarang kita akan ngebahas dari segi interiornya. Yang pasti yang sudah diganti itu adalah ini. Kuncinya sudah berubah dan lebih bagus kalau menurut gua, dan dia kayak pisau lipat gitu. Ada logo BMW-nya di sini, by the way. Lalu setirnya ini sebenarnya M Sport, karena kalau yang setahu gua M Tech itu dia kebagi dua gini di tengah, dan di sini ada logo M-nya. Ini udah di retrim menggunakan Nappa leather, jadi empuk banget dan enak banget. Terus ada triman BMW yang merah biru. Ini jadinya nyaman, enak, empuk, dan dia seirama nih sama ini.
warnanya si irama. Lalu yang udah diganti lagi adalah si head unit Androidnya, karena ini jauh lebih modern dan ini standarnya kalau di M5. Gue belum ngulik karena mobil ini kebetulan masih baru di tangan gue. Kalau dari segi interiornya kalian bisa lihat nggak ada yang kotor sama sekali, nggak ada yang turun sama sekali. Plafonnya masih kencang semua, cuma memang ada di belakang sedikit yang turun plafonnya, nanti bakal gue kasih unjuk. Ya standarnya BMW ya pak. Ini empuk semua dan harum dari ciri khas si BMW ini terasa banget dari bau kulitnya. Selain itu dia memang warnanya grey dan masih bagus banget, nggak ada pecah-pecah sama sekali. Dan memang ini mobilnya simpenan karena kebetulan kilometernya pas gue dapat itu 38.000 kilometer. Gue baru pakai sekitaran 1.000. Kalau kalian bisa lihat ya, ini memang masih mulus, masih original. Ya paling yang rusak-rusaknya minor lah, kayak ini ya, tuh lepas atau patah. Terus ini cup holdernya juga nggak bisa dipencet gitu. Cuma kalau dalam mobil ini gue belum mau ngerubah-rubah karena kalau kita cari jok yang elektrik harganya juga masih agak mahal banget ya. Jadi masih gue pertahankan dari segi ininya aja. Paling yang gue akan hunting itu adalah speedometer M5. Terus ini mungkin akan gue cari yang M5 punya juga nih, gigi. Terus ini juga bakal gue ganti ke kulit yang lebih bagus biar lebih asik. Sama mencari ini armrest yang bisa dimajuin pak. Gue salah satu yang kurang nyaman kalau tangan gue nggak bisa begini. Kalau ini dalam keadaan seperti ini kan, gue berarti bawa mobil begini dong, mengsong pak jalannya pak. Nggak enak. Kalau pakai yang bisa dimajuin gitu kan enak, taruh di sini. Kita juga nyaman gitu kan. Kalau ini cuma kena di sini doang pak. Tuh. Jadi kurang enak. Ya teman-teman ntar tinggal lihat lagi bakal gue apain aja si E39 ini. Kalian bisa subscribe YouTube channelnya Black Box Theory untuk dapetin update-update terbaru bakal diapain lagi si E39 ini. Dan mungkin sekian dulu pembahasan tentang si E39 520i atau yang gua sebut Bambi 2.0. Dan kita lanjut mungkin ya ke proses pemasangan knalpot Valvetronic. Dan bocorannya adalah yang ini kan cuma dual pipe, nanti bakal gue bikin jadi quad pipe. So teman-teman sekian dulu dan sampai jumpa di next video. Peace.